Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah di kediaman Kiai Haji Sabil Rasyad dan ini kita dengan keluarganya beliau. Baik, mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Nama saya Abdul Somad. Saya anak kelima dari almarhum Kiai Sabil Rasyad. Dari 6 bersaudara, bisa dipanggil Somad aja. Biasanya atau kalau teman-teman sih manggilnya Bang Somad gitu. Oke, terima kasih Pak Somad atas mengizinkan kita untuk datang ke sini. Iya. Jadi mungkin bisa diceritakan terkait dengan almarhum gitu, nama lengkapnya siapa, kemudian gelarnya itu apa. Kalau Bapak itu nama lengkapnya sesuai dengan yang kita kenal ya, Haji Sabil Rasyad gitu kan. Kalau gelar sebetulnya Bapak dulu nggak ada gelarnya. Sebetulnya Bapak dulu sempat kuliah, tapi itu nggak sampai skripsi ya. Kalau dulu istilahnya sarjana muda gitu. Karena ada apa kayak ijazah sarjana mudanya gitu. Di Usuluddin dulu ngambil. Usuluddin di IAIN Ciputat, di jurusan dakwah. Di Dakwah. Usuluddin. Jadi kalau gelar tuh nggak ada. Iya. Kalau beliau dipanggilnya apa ya, Pak? Kalau dipanggilnya, kalau teman-teman seangkatannya Haji Rosat gitu ya. Ada yang Haji Rosat, ada yang kalau di saudara-saudara tuh adik-adiknya sepupu-sepupu anak tuh Bang Ocat gitu. Bang Ocat. Jadi kalau yang orang-orang tua yang emang tetangga dulu tinggal manggilnya Haji Ocat gitu. Udah dikenal jadi gitu. Iya. Kalau yang murid-muridnya biasanya manggilnya Ustaz Sabil gitu. Jadi beda-beda tergantung siapa yang, kalau Ustaz Sabil berarti muridnya. Iya. Kalau Haji Ocat biasanya tetangga-tetangga atau saudara-saudara yang memang tua gitu, lama. Kalau nama orang tua beliau? Kalau ibunya saya nggak tahu, lupa. Karena dulu pernah nanya tapi lupa. Kalau bapaknya Abdul ibu nama orang tua ya, bukan kakek ya. Kalau nama orang tuanya bapaknya Haji Asmali. Biasanya kita manggil Baba gitu. Kalau yang ibunya tuh Hajah Rosadah. Kalau kita tuh kenalnya Nya Haji Ros gitu. Jadi kalau kakek neneknya, saya tahu kakeknya aja gitu, Haji Abdul Rohim gitu. Jadi kalau neneknya saya lupa, pernah nanya tapi lupa. Kalau saudara kandungnya beliau berapa? Saudara itu ada, sambil hitung kali ya. Iya. Bapak tuh anak pertama, terus kedua ada saya ada 9 bapak, terus 6 bibi saya yang pertama, terus om saya yang udah meninggal juga. Iya, ada 9 yang meninggal 1, jadi ada 8 gitu kan. Kalau tempat tanggal lahirnya beliau di mana, Pak? Bapak itu lahir di Jakarta 17 September 1949. Cuma saya ini walau alam ya, kalau info yang dulu pernah saya dapat dari bapak atau dari keluarga, katanya sih dulu kan orang dulu tuh suka nebak-nebak tahun lahir ya. Katanya sih bukan tahun 49, katanya 45 gitu. Cuma di KTP itu 49. Cuman tuh saya nggak tahu, kalau kita sih ngajunya ke KTP aja gitu. Iya. Kalau Wafat itu tahun 2011 bulan Februari tanggal 23. Di Jakarta juga wafatnya. Waktu wafatnya pas karena dirawat di rumah sakit, jadi memang wafatnya di rumah sakit. Dimakamkan itu? Dimakaminya di TPU Karet Tengsin di Jakarta Selatan sebelum Karet Tipak. Berarti usianya? Pas meninggal. Pas meninggal. Meninggal tuh 62 mau 63 berarti. Kan dari tahun 49 ke 2011. Berarti jalan ke 63 sebelumnya. Kalau pendidikan formal kan tadi di IAIN ya. Iya. Terus kalau misalnya non formalnya kayak berguru ke siapa gitu, Pak? Kalau dari dulu itu memang Bapak aktif, yang saya kenal tuh yang ke Muallim Syafi'i Hazami ya. Karena emang jadi role modelnya lah. Role model Bapak tuh kalau memberikan konten-konten pengajian khususnya soal fikih, soal hadis tuh ke muallim kan.
Jadi memang paling disebut tuh yang saya disebut tuh kaum alim Syafi'i gitu. Tapi ada beberapa juga yang ke guru-guru yang lain gitu kan, kayak dulu saya pernah dengar guru Abdul Somad tuh di daerah Jakarta Selatan juga, dari Kuningan. Ada yang di guru yang lain juga, ada beberapa tapi saya lupa namanya. Tapi yang paling utama tuh di Mu'alim Syafi'i Hasan. Kedengeran gak ya? Ini ngajinya. Di sholat tuh. Lagi sholat. Nggak usah dimatiin dah, biarin aja. Nanti khawatirnya ini lagi. Tapi itu lanjut gak? Lanjut, Lanjut. dipotong aja nanti. Gitu. Berarti memang yang berpengaruh itu Kiai Mu'alim Syafi'i Azmi ya? Iya, sama dulu kan mertuanya bapak, kakek saya itu kan memang punya pengajian juga, punya yayasan juga di Pondok Kelapa, gitu kan. Jadi memang setiap itu ngaji juga sama mertua saya gitu. Emang ada jamaahnya kan di yayasan, yayasan Asada. Jadi karena memang udah kenal udah lama, bahkan sebelum menikah tuh memang saling kenal kan sama mertuanya. Jadi pas emang mertuanya kakek saya pindah ke Pondok Kelapa, ikut juga pengajian tetap di setiap minggu pagi gitu. Kalau tempat tinggalnya beliau di mana Pak? Kalau terakhir itu kan di Karet Semanggi. Karet Semanggi itu memang keluarga besarnya gitu. Jadi dari kakeknya, dari kakek saya, dari orang tuanya beliau itu di situ emang tinggal di Karet dari dulu. Jadi udah dari orang tuanya juga tinggal di situ. Iya, jadi emang ketika dulu udah saling berkeluarga jadi emang tinggal di situ, jadi ngumpul di situ semua. Iya, iya, Gitu. Karena orang Betawi gitu ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya banyak saudara-saudara juga di situ jadinya. Kayak kan saya di Karetnya kan sebetulnya di Karet Semanggi kan. Iya. Kan sebelahan sama Kuningan ya. Mega Iya. Kuningan itu juga banyak, jadi keluarganya bapak, keluarganya mama juga, Iya. jadi banyak tinggal di situ juga gitu, saling kenal gitu. Kalau apa namanya wilayah dakwahnya beliau itu di mana aja Pak? Kalau yang seingat saya aja itu kan dari yang paling banyak itu di pusat, di timur, di selatan ya sebetulnya. Apa? Kalau selatan kan paling di daerah Palmerah, di daerah jadi Kebon Jeruk juga ada gitu kan. Terus di apa namanya? Kalau yang pengajian tuh di wilayah-wilayah itu ya. Tapi kan sebenarnya kan kalau memenuhi undangan-undangan dari jamaah-jamaah lain kan kemana-mana ya. Sampai ke Cempaka Putih juga, ke Tebet. Tebet apa namanya itu yang Al-Barakah Asy-Syafi'iyah itu kan juga, iya, iya ke situ juga Al-Barakah. Jadi kalau wilayah itu sebenarnya di Jakarta sih kebanyakan. Paling kalau lagi di luar kota ya kalau undangan gitu kan. Misalkan di Serang, di Bandung gitu kan. Sampai jauh ya? Iya, pernah juga tuh sempat ada undangan ceramah dari muridnya juga yang jadi TKI di Taiwan. Sampai luar negeri tuh sih ya? Iya, Taiwan, Malaysia dulu pernah, kalau salah deh, zaman saya masih kecil. Iya. Kalau Taiwan tuh sekitar tahun 2000-an awal. Sempat ada undangan dari TKI di sana gitu. Nanti ke sana ya? Ke sana Bapak sama muridnya yang antar di sana. Kalau karya-karyanya beliau kayak misalnya buku, tulisan gitu Pak ada? Kalau buku sih enggak, buku nggak ada, tulisan nggak ada, karena emang fokusnya memang berdakwah ya, ceramah gitu kan, sama pengajian, jadi memang ya udah fokusnya bukan dinulis tapi menyampaikan ilmu-ilmu yang beliau dapetin dari guru-gurunya beliau gitu. Jadi ya soal fikih sebenarnya Bapak tuh lebih fokus ke soal fikih sih, bukan ke tauhid gitu ya fokusnya. Iya. Kalau mungkin banyak guru-guru sekarang atau mungkin yang lain fokusnya ke tauhidnya gitu kan, kemudian ke apa namanya mengenal sosok nabinya gitu. Iya. Bapak tuh lebih ke fikih gitu. Iya. Karena mungkin memang basicnya fikih kan, ke Usuluddin kan memang belajar fikih gitu. Iya. Terus ketika mengajar juga megangnya fikih bahasa Arab gitu kan. Jadi memang banyak yang soal fikih gitu, lebih ke fikih. Kalau lembaga atau yayasan yang didirikan? Kalau yayasan mungkin enggak, tapi perkumpulan Majelis Taklim. Majelis Taklim Ya, karena kan majelis taklimnya tersebar di beberapa wilayah di Jakarta.
Jadi dikumpulin jadi satu, namanya Himatudin disingkat, Himpunan Majelis Taklim Ulumuddin gitu. Jadi itu isinya sebenarnya dia juga gitu kan. Oh, Ya iya. maksudnya dia juga dari wilayah ini, cuma dikumpulin jadi satu yang ada pengajian itu tadi setiap Sabtu pagi gitu. Oh. Jadi Sabtu jam 6 tuh ada datang tuh sampai jam 8 jam 9. Tapi kalau untuk yang yayasan-yayasan tuh enggak sih, enggak ada. Karena kan juga bapak kan dulu emang aktif ngajar ya, aktif ngajar di Jami Akhir tuh di sekolah yang Tanah Abang, terus juga memang banyaknya mengisi atau ngurusin majelis taklim yang udah jalan. Jadi itu kan yang majelis taklimnya punya kakak saya juga yang di Pondok Kelapa juga diurusin sama almarhum kan. Jadi nggak mendirikan yayasan baru Iya. gitu. Karena mungkin mungkin pertama dari sisi asetnya gitu kan, lahannya nggak ada, kemudian memang waktunya juga nggak ada, jadi fokus ngembangin yang ada dulu Iya, aja. iya. Berarti majelis taklimnya dari tahun berapa ya Pak? Sebenarnya kayak dari saya kecil banget kan ya. Iya, iya. Karena kan ketika saya udah mulai kenal dunia gitu istilahnya ya emang bapak tuh udah kemana-mana gitu. Memang di rumah tuh jarang ketemu gitu. Bahkan ketika saya sekolah, dari saya sekolah ibtidaiyah pun juga nggak boleh gerak hati. Tapi nggak boleh, nggak apa-apa dia. Iya, kalau dari zaman saya sekolah ibtidaiyah memang bapak tuh jarang di rumah gitu kan, dari pagi udah ya masih di rumah kalau jam 6 gitu kan. Tapi kalau udah jam 7 tuh biasanya udah ada ngisi di mana gitu kan. Siang juga paling siang istirahat, nanti habis asar jalan lagi gitu kan sampai maghrib. Nanti biasanya habis isya tuh ada undangan ceramah, undangan ngisi di mana gitu. Jadi kalau majelis tuh biasanya dari pagi ke sore. Jadi benar-benar yang kayaknya sih dari dulu banget ya, mungkin dari tahun mulai bapak aktif berdakwah kali ya, dari tahun 70-80, karena kita ada beberapa bukti foto sih bapak lagi ngisi ceramah dari tahun 70-an gitu, 80-an gitu, kayak dari awal-awal nikah tuh udah mulai banyak foto-fotonya gitu. Udah lama banget ya. Lama banget ya. Iya. Nah kalau kitab-kitabnya apa aja kira-kira? Kalau kitab yang diajarkan gitu di majelis yang saya itu yang Fathul Mubin, yang kitab fikih, terus kitab-kitab yang sirah, hadis Sahih Bukhari gitu kan, sirah Nabawiyah juga, terus saya lupa, ada banyak sebetulnya itu. Kayak Sabtu pagi kan saya juga ikut pengajian yang di rumah kan, Iya. itu kitab-kitab yang kitab kuning sih sebetulnya, kitab kuning itu pengajian. Itu banyak sih, cuma yang paling saya itu Fathul Mubin, kemudian yang tadi yang kitab-kitab yang kuning itu yang lama gitu juga diajarin. Nanti mungkin itu saya lihat lagi pakai masih ada sisanya. Tapi banyak hadis-hadis juga, jadi kalau misalnya lagi pengajian itu biasanya 2 sesi, ada ngaji fikih sama ngaji yang hadis gitu. Jadi fikihnya apa nih kita bahas, misalkan fikihnya soal toharoh gitu ya. Iya. Nanti udah nih misalnya setengah jam lebih, habis itu kita ganti bahas yang menukil hadis gitu. Jadi sekalian. Jadi langsung dua gitu. Langsung 2 biasanya. Gitu. Kita Ini dengar nggak ya? kedengeran ya. Nggak tahu ya. Maksudnya ini apa masjid itu loh? Iya. Iya. Masuk kayaknya ke sini. Tunggu dulu kali, kita lagi doa kayaknya. Lagi apa wiridan? Lagi wirid dulu. Iya. Di mute apa di. Nah, kemudian kalau beliau ada ciri khas dakwahnya nggak ya Pak? Kalau ciri khas tuh lebih ke banyak guyon gitu. Oh. Cuman kalau menurut penuturan murid-muridnya atau mungkin dari kita anak-anak juga tuh, kalau bapak tuh ceramah tuh kan orang biasanya kalau ngajar gitu ya kaku gitu kan. Iya. Kayak aduh nih ngantuk gitu atau gimana. Tapi sejauh sampai bapak meninggal itu kan, bahkan testimoni dari murid-muridnya ya kalau Ustaz Abil tuh kalau ngisi ceramah atau kajian-kajian tuh nggak ngantuk karena banyak guyon gitu. Iya. Kayak misalkan tiba-tiba lagi disangkut pautin sama jokes-jokes yang lagi update gitu, jadi beliau juga update gitu, jadi kayak misalkan dari TV atau dari mana gitu kan, jadi update gitu. Jadi benar-benar gaya itu gaya lebih banyak guyon supaya emang lebih nempel dan nggak ngantuk gitu.
Jadi emang kalau saya amatin ketika majelis taklimnya jalan gitu ya, jadi emang kayak nggak ada yang tidur sih gitu. Bahkan yang di belakang juga nggak tidur karena emang apa namanya, banyak kita ya emang saya nungguin Ustaz Sadil misi gitu karena apa, fresh gitu loh, apa kontennya tuh nggak umum gitu loh. Ada fikih itu banyak, berat kontennya sebenarnya berat ya, soal fikih gitu kan, soal muamalah, tapi tuh di sisi ini sama guyon-guyon yang memang ngena di jamaah juga gitu. Bahkan juga kalau di kan kakak saya kan demen banget sepak bola ya, yang cewek-cewek itu suka nonton sepak bola. Kita kadang-kadang kalau lagi pagi-pagi nih atau malam-malam nanya siapa yang menang gitu kan, siapa ngegolin, padahal bapak saya nggak demen bola. Bapak tuh nggak demen bola, tapi kayak siapa yang menang gitu kan, siapa yang ngegolin gitu kan, kita dibawa ke ceramah gitu kan. Kayak misalkan udah ya, saya udah malam mau nonton MU gitu lawan siapa gitu. Jadi benar-benar update itu dari anak-anak, dari koran, berita-berita olahraga gitu kan, berita-berita yang lain. Tapi kalau sampai selebriti sih enggak sih, lebih ke banyak ini aja, kayak pertandingan bola, apa olimpiade atau Thomas Cup gitu kan. Jadi lebih banyak guyon sih sebetulnya, jadinya orang tuh nempel gitu ya. Dan buat saya itu juga jadi emang beda sih dengan guru-guru yang lain atau kiai-kiai yang lain ya, lebih apa ya, lebih ada ciri khasnya gitu. Berarti kan pengaruh ke keluarga sama ke muridnya. Kalau misalnya ke masyarakatnya gimana Tat? Kalau masyarakat contohnya misal apa? Ya ada masyarakat kayak misalnya beliau pas meninggal ada merasa kehilangan atau mungkin ada. Sebenarnya kalau yang pas pengaruh masyarakat itu memang di lingkungan tempat kita tinggal di DKW kan memang banyak kiai ya gitu ya, di Kuningan, Pedorenan gitu kan, emang nggak jauh-jauh dari kiai kan, jadi emang udah saling kenal, jadi lingkungannya emang udah terbentuk. Tapi dengan bapak tinggal itu juga memang apa ya, lumayan disegani lah wilayah itu, supaya orang tuh kurang apa ya, kurang enak kalau mau ngapa-ngapain karena ada Kiai Sabil, ada karena kan hampir semua tuh jamaahnya kan gitu kan, yang orang-orang warga sekitar gitu. Tapi kalau untuk yang pas bapak meninggal juga saya juga masih ingat banget tuh pas bapak meninggal kan malam-malam ya, jam 1:30 pagi kan. Itu sampai dulu kalau Mbak tahu di Karet Kuningan tuh di pinggir Jalan Gatot Subroto kan ada masjid, Masjid Baitul Mukni itu yang putih yang di sebelahnya Patra itu. Itu kan emang Bapak juga kenal ya, emang jamaah juga. Nah pas Bapak meninggal tuh sampai mabotnya tuh nekat ngumumin jam 1:30 pagi. jam 2 pagi itu juga benar-benar kata orang-orang lagi tidur, ini apaan pengumuman gitu kan, siapa yang meninggal gitu kan, kaget gitu kan. Kesabi loh, jadi emang menurut cerita dari orang-orang tetangga-tangganya emang pada kehilangan sih sebelumnya, karena kan bapak tuh dikenal ya di wilayah kita tinggal dan emang punya pengaruh juga kan. Ketika beliau meninggal dan diumumin dini hari itu juga tuh benar-benar yang pada langsung ke rumah dan emang langsung rame jadinya gitu. Ketika bahkan sebelum jenazah datang dari rumah sakit jam 3 itu udah pada datang ke rumah gitu kan, emang mau apa ya, mau takziah, niat emang mau bantuin kita gitu. Benar-benar kelihatan sih gitu pas baru meninggal, pas kita lagi nyelapin makam itu juga benar-benar nggak berarti datang gitu kan. Apa ya, saya sih kayak alhamdulillah banyak apa ya, banyak pengaruhnya juga ke warga, bahkan bukan cuma warga sekitar aja kan, dari semua wilayah yang memang kenal sama bapak merasa kehilangan gitu. Jadi ya begitu sih, lebih ke tetangga dari wilayah sekitar. Kalau selaku putra satu-satunya nih Pak, ada nggak cerita inspiratif dari beliau gitu? Kalau bapak tuh sebenarnya cerita, mungkin bukan cerita kali, tapi lebih ke ya apa ya, kalau saya tuh jarang banget jarang ngobrol gitu ya. Karena kita kan juga apa namanya, ketemu paling malam kan, apa siang gitu ya. Siang, tapi itu kita lebih ke banyak hikmah sebetulnya yang bapak ajarin ke kita gitu ya. Kalau ya gimana pun juga bapak tuh inspiratif banget buat anak-anaknya, itu buat saya juga, buat kita kayak kalau kita mau sesuatu tuh kita harus mengusahakan dulu gitu, intinya gitu. Kalau dulu kayak misalkan saya mau beli apa nih gitu ya, pas liburan kuliah butuh sesuatu apa, alat-alat apa, pasti waktu itu nggak langsung ngasih beliin, nggak langsung ini uangnya gitu, tapi
nih bapak kasih uang ditabung dulu gitu. Jadi benar-benar itu salah satu contohnya ya, kayak kalau mau sesuatu tuh kita ada usahanya dulu gitu ya. Artinya banyak itu prioritas apa enggak gitu kan. Kalau enggak prioritas banget, kita nabung dulu, kita cari dulu uangnya gitu. Sebenarnya kalau kalau untuk kayak gitu-gitu sih barang-barang yang kebutuhan kuliah sebetulnya kalau dia buat buat kita mah sebenarnya bapak uangnya ada gitu ya, tapi bapak mau ngajarin anak-anak itu buat nggak langsung gegabah buat punya sesuatu gitu. Terus apa namanya lebih ke apa ya, nggak mengekang gitu sih kalau walaupun bapak kan sebentar sosok tokoh agama ya, tapi itu kayak silakan anaknya mau jadi apa gitu ya, kayak punya mimpi sendiri tapi paling diarahin kan sama bapak. Kayak dulu saya pas masih sekolah kan, nanti kalau udah lulus kuliah di UIN ya gitu, ngambil dakwah gitu kan, oh iya gitu. Tapi terserah nanti mau jadi apa tuh nggak diarahin harus ini harus gini. Bahkan dulu juga kayak ketika bapak aktif ngajar, saya juga masih sekolah tuh bapak nggak yang maksa, ayo ikut harus ikut gitu kan. Tapi ya udah silakan aja gitu kan, senyamannya anak-anaknya gitu. Artinya nggak harus apa namanya ngikutin jejak beliau, punya karena mungkin lebih lebih apa ya, jangka panjangnya mungkin ada yang lebih bagus lagi buat anak-anaknya. Terus kalau yang paling kita ingat juga tuh di anak-anak tuh sosok bapak tuh yang lebih milih untuk nggak ribut gitu. Jadi kalau misalkan ada siapa gitu kan kayak nggak suka sama bapak gitu kan, sampai ribut-ribut, tapi bapak tuh milih untuk yang udah jangan diributin gitu, biarin aja gitu. Jadi benar-benar kita tuh ngejaga apa ya, ngejaga marwah kita juga gitu. Jangan sampai nanti ketika kita ngeladenin siapa yang nyari apa ya masalah yang kita tuh, nanti malah kita kejebak sama masalah sendiri gitu loh. Jadi malah nggak akur sana sini, ribut sana sini. Jadi lebih ke menjaga sih, lebih ke tenang sih kalau bapak ini. Iya. Walaupun sebenarnya ya bapak tuh galak gitu sama anak-anak, tapi kalau buat yang kayak gitu tuh berhubungan dengan orang-orang sekitar itu, kalau bisa kita jangan cari ribut. Terakhir nih Pak, mungkin ada nggak kayak apa namanya review dari murid-muridnya beliau gitu, mereka bilang apa gitu, ada apa? Kalau ya pasti pertama kangen gitu, awal-awal meninggal tuh kayak kangen gitu kan, sampai ada yang ngerekam apa kajian terus disimpan di flash disk, disetel di mobil gitu kan, sampai bilang ya soalnya abang kangen nih sama bapak gitu. Kayak benar-benar yang kehilangan itu pasti kehilangan. Terus kalau murid-murid yang itu benar-benar yang pernah bilang sih, pernah dengar juga kayak aduh susah nih nyari gantinya kayak Sabil lagi gitu loh, karena mungkin udah nempel ya gaya-gaya bapak yang memang ringan gitu pembawaan kajiannya, itu tuh susah nyari yang serupa tapi yang bobotnya tuh sama gitu. Dan melek juga sama update berita gitu kan, karena kan tadi kayak bapak kan langganan beberapa harian koran ya, jadi update soal pengembangan isu-isu pemerintah, politik gitu kan, isu-isu lainnya gitu. Tapi tuh susah buat nyari yang mirip-mirip dengan bapak. Lebih ke ini sih, ya mungkin saya kalau lihat mungkin susah nyari gantinya sih, kalau yang saya tangkap dari murid-muridnya juga. Mungkin terus satu kali lagi Pak mau minta testimoni atau rekomendasi untuk tim riset kami apa gitu, untuk tim riset dan penulisan Direktori Ulama dan Habaib Betawi ini, apa kira-kira rekomendasinya tuh? Apa ya, belum kepikiran sebetulnya ya, karena kan ya mungkin ini ya mungkin lebih ke harapan juga kan ya. Sebenarnya kan harapannya lebih apa ya, lebih mengorbitkan lagi sosok-sosok yang memang berjasa gitu ya. Dia gimana pun juga kan memang mereka semua itu berjasa gitu, berdakwah kan gimana pun juga. Jadi semoga sih bisa mengorbitkan sosok-sosok yang mungkin orang-orang belum tahu atau mungkin dilupain gitu ya, supaya lebih kenal lagi dengan sosok-sosok yang inspiratif dari sisi tokoh ulama Betawi gitu kan. Karena kan apa namanya, gimana pun juga tokoh-tokoh ini tuh memang menjaga, bukan cuma menjaga apa ya, bukan menjaga keutuhan agama doang gitu ya, tapi juga menjaga keutuhan suku Betawi khususnya gitu ya.
Karena kan mereka kan ketika lagi kajian atau ceramah kan memang menggunakan logat Betawi dengan bahasa Betawi, gaya-gaya Betawi budayanya gitu ya. Jadi harapannya sih bisa bisa mengembalikan lagi sih sosok kejayaan tokoh-tokoh Betawi lagi. Ada mungkin bisa lahir lagi tokoh-tokoh ulama Betawi yang baru gitu yang memang punya nilai yang apa ya, nilai yang bisa dicontoh lah gitu sama mereka. Itu kalau masukannya sih paling apa ya, mungkin lebih di ini kali ya, dari hasil penelitiannya lebih ke apa, lebih bisa go nasional lagi lah, lebih luas lagi, di apa di distribusinya gitu kan. Kemudian bisa lebih diteliti lagi lebih dalam. Mungkin kalau ini kan kita lebih ke profil ya. Mungkin ada saya sih belum ada nemu, tapi mungkin ada, tapi mungkin belum terlalu terekspos ya. Soal mungkin dari sisi leadershipnya, gitu kan, dari sisi mungkin dari perspektif keluarganya, kan ada ke ilmu keluarganya, mungkin, atau mungkin dari sisi apa kajian topik apa yang diambil, fikihnya, sanadnya, itu kemudian dielaborasi dengan gaya dan kultur Betawinya gitu. Mungkin risetnya nanti bisa lebih dikembangin lagi ke arah situ supaya mungkin bisa lebih apa ya, lebih sesuai dengan minat peneliti zaman sekarang gitu ya, yang lebih multidisiplin dan menarik. Karena kan ya kalau kita melihat sosok ilmu agamanya doang ya mungkin ya enggak terlalu banyak bisa lebih dalam lagi ya. Kan kalau udah mulai multidisiplin ke ilmu yang lain kan bisa nih kita ngambil lagi, mungkin kayak dari psikologi keluarganya atau mungkin dari apapunnya, bisa kita coba deh ambil objeknya itu dari sisi tokoh Betawi gitu. Jadi kan kita bisa naik lagi nih gitu. Jangan gimana pun juga sekarang Betawi tuh kayak udah mulai odup gitu ya. Karena udah mulai pergeseran zaman, jadi udah mulai jarang lagi sih kelihatan tokoh-tokoh atau mungkin orang Betawi yang mungkin kayak di daftar objeknya tim JIC itu kan banyak ya. Mungkin kita sekarang udah mulai jarang lagi nemu sosok yang serupa sih. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin nanti masukan-masukannya akan kita sampaikan. Semoga bisa, itu bagus sih, bagus banget. Jadi memang harus kayak profil kan nanti di-upgrade lagi pemikirannya gitu ya. Terus kayak pemikiran soal ini, soal itu gitu. Kita juga perlu tahu gitu. Karena dulu kan sempat ada buku soal tentang Mu'alim Syafi'i ya. Nah, yang saya ingat dulu Bapak dulu pernah ngasih bukunya ke saya juga, suruh baca. Judulnya tuh Sumur yang Tak Pernah Kering. Itu tuh profilnya Mu'alim, tapi tuh tebel gitu kan. Karena mungkin lebih lebih bisa dilihat profil utuhnya ya dari pembacanya gitu ya. Sosok tokoh A tuh begini ya gitu. Terus gaya pemikiran itu begini ya gitu. Nah, itu mungkin yang belum nemu ya saya ya. Misalkan Bapak saya itu ya contohnya, judulnya apa, nanti mengulik soal dari sisi bagaimana beliau tumbuh besar, kemudian bagaimana dia di POV-nya jamaahnya itu gimana. Nah, mungkin itu yang bisa dikembangkan juga dari tim JIC ya. Siap, terima kasih Pak atas masukannya, bagus banget ini. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin kita cukupkan, nanti insya Allah kalau misalnya kita bisa udah selesai, nanti ada upgrade lagi, kita insya Allah silaturahmi lagi. Gitu, Pak. Dan semoga tidak kapok dengan kedatangan kami. Enggak kok. Apa biar silaturahim juga sih. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan keluarganya. Baik, kita cukupkan untuk wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.